Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini materi kita tentang hikayat. Hikayat ini salah satu kesusastraan yang populer di tanah Melayu. Jadi saya kan berasal kampung saya ini dari Pekanbaru Riau. Jadi kami ada pelajaran namanya Arab Melayu. Wajib dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi juga belajar Arab Melayu. Jadi Arab Melayu itu tulisannya Arab tapi tanpa baris. Kalau orang bilang Arab gundul gitu, tanpa baris, tapi dia titiknya tetap ada, tapi digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia. Oke, kita tidak ke sana, kita pahami dulu hikayat ini seperti apa. Oke, kita lihat contoh dari hikayat. Karena hikayat ini berasal dari tanah Melayu atau populernya di tanah Melayu, maka bahasa dalam hikayat ini menggunakan bahasa Melayu. Oke, kita lihat dulu dari sini. Ini misi yang harus kita selesaikan. Yang pertama, Ananda semua memahami definisi dari hikayat. Setelah itu kita lihat, kita bongkar nanti karakteristiknya apa saja. Setelah itu nilai-nilai apa yang dapat kita ambil dalam hikayat. Setelah itu baru isi dalam hikayat itu, bagian-bagian penting dalam sebuah hikayat itu seperti apa. Oke, kita masuk. Ini dia contoh hikayat Indra Bangsawan. Coba baca hikayat ini, nanti kalau udah selesai bilang ya. Nanti baru kita identifikasi berdasarkan apa yang ada di sini. Oke, silakan dibaca dulu ya. Sudah, Nak? Sudah, Pak. Oke, kita lanjut ya cerita selanjutnya. Ini dia selanjutnya, silakan dibaca.
Udah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, nih. Sudah? Sudah, Pak. Nah, kira-kira dari cerita ini, apa yang bisa Ananda bedakan dari cerita-cerita yang lain? Dari segi penceritaannya dulu, konten ceritanya. Dari segi bahasanya, Pak, gaya bahasanya. Gaya bahasanya, oke. Bahasanya seperti apa? Oke, bahasanya seperti apa? Bahasa Melayu, Pak. Apa? Bahasa Melayu. Oh, bahasa Melayu satu. Sudah itu, berapa kali kita temukan kata-kata hatta di sini? Banyak kan? Banyak, Pak. Hatta. Setelah itu, cerita ini banyak tidak masuk akalnya kan? Iya, Pak. Banyak tidak masuk. Sampai usia saya udah setua ini, belum pernah saya nampak kuda warnanya hijau. Nah, ini kan dibilangnya diberi kuda hijau. Setelah itu ada raksasa. Setelah itu susu harimau yang diambil. Ada aja cerita ini kan. Tapi cukup menarik kan? Iya, Pak. Kira-kira apa yang bisa kamu ambil dari cerita ini? Amanat apa? Ayo. Ayo apa? Itu bebas kamu menafsirkan, terserah kamu karena itu bebas. Kalau saya melihat di sini mengalahkan seseorang yang kuat memiliki jabatan itu harus dengan akal. Karena berapa kali ini ditipu, dibilangnya susu harimau rupanya susu kambing. Udah itu ini pakai ramu-ramuan, diambilnya jubah buraksa tadi, digantinya sama selimut. Kan berapa kali tertipu orang tuh. Nah, dan bisa pula diselip besi hangat. Diselip ini ngerti, ditancapkan besi hangat itu ke kaki gimana? Gosong kan? Nah, itu yang dimaksud. Di sini banyak sekali adapun setelah Tuan Putri sembuh bahasanya adapun. Itu banyak menggunakan bahasa Melayu. Nah, karena memang cerita ini populernya di Melayu dan banyak orang Melayu yang membuat cerita ini, tetapi satu hal perbedaannya dari cerita-cerita yang lain, cerita-cerita prosa rakyat ini atau cerita rakyat ini tetap tidak diketahui apanya yang tidak diketahui? Pengarangnya, itu dia. Oke ya. Kalau ini hikayat Hang Tuah. Hang Tuah ini
Ada yang bilang kalau kita melihat dari konteks kepercayaan masyarakat Melayu kepulauan itu sampai ke Melaka sana percaya dengan Hang Tuah ini ada. Bahkan kalau tak salah saya, makamnya pun ada di Melaka. Tapi makam itu belum tentu makamnya si Hang Tuah. Karena bukti sejarahnya tidak ada. Sesuatu hal itu baru bisa diyakini kan kalau ada bukti sejarah. Benar nggak? Benar, Pak. Nah, maka ini bukti sejarahnya itu tidak ada peninggalan-peninggalan dari Hang Tuah tadi. Sejauh yang diketahui ya. Hang ini untuk sebutan Laksamana Laut. Nah, jadi nama asli dia ini Tuah. Tuah ini kalau dalam bahasa Melayu itu keramat. Nah, atau ada semacam keberuntungan dalam diri manusia tadi. Beruntung artinya kalau Hang ini untuk sebutan Laksamana Laut. Oke, kita lihat. Ini dia. Aslinya cerita-cerita yang tadi itu begini tulisannya. Bahasa aksara. Bisa kalian baca nih, Nak? Coba. Ini bacaannya lam, legenda, lancang kuning. Jadi ini artinya legenda lancang kuning. Sebutan lancang adalah sebuah perahu dengan ukuran yang berbeda-beda. Karena ada yang kecil dan lanjutkan. Ada pula yang besar. Nah, bisa ya anak-anak membaca tulisan Arab Melayu? Bisa, Pak. Nah, pernah belajar? Pernah, Pak. Pernah. Di mana belajar? Di MDA, Pak. Oh, di MDA. Alhamdulillah. Jadi beginilah cerita-cerita hikayat itu pertama kali ditulis. Maka dulu di zaman Belanda dibilangnya rakyat Indonesia ini kan banyak buta huruf. Benar, tapi buta huruf Latin, tidak buta huruf Arab Melayu. Karena ini dulu yang digunakan masyarakat dulu. Bukan huruf kita ABC itu, tidak. Mereka menggunakan ini. Makanya mereka buta dengan huruf Latin. Jadi beginilah tulisan aslinya hikayat itu. Dia tidak ditulis dalam tulisan Latin. Karena dari zaman dulu kerajaan Melayu atau daerah Melayu itu menggunakan. Coba di-silentkan dulu suaranya. Oke. Jadi di zaman dulu, masa-masa kerajaan Melayu itu yang digunakan tuh tulisan-tulisan Arab Melayu, bukan tulisan Latin. Yang jelas lancang adalah alat perhubungan air pada masa lalu dalam masyarakat Riau. Nih Riau. Lebih dikenal dengan lancang kuning yang merupakan suatu lambang kebesaran dan kebesaran daerah Riau. Jadi makanya di daerah Riau itu lancang kuning itu bahkan ada nyanyian juga. Jadi lancang kuning ini perahu. Kalau sebenarnya lancang kuning ini perahu besar ya, Nak. Perahu besar. Nah, biasanya perahu itu digunakan untuk mengangkat pasukan perang. Armada laut lah. Nah, yang dipimpin oleh Hang Tuah itu namanya lancang kuning. Paham? Paham, Pak. Ya ini ya, oke ya, kita lanjut ya. Jadi hikayat. Di sini ada menurut Ali dan Alwi dalam mengatakan bahwa hikayat secara umum merupakan cerita sejarah atau sebuah bentuk dari kesusastraan Melayu dan Aceh. Karena memang pada masa lampau kerajaan Melayu, kerajaan Minang, kerajaan Aceh itu berkerabat mereka. Mereka sangat dekat sekali dan memiliki hubungan pada masa itu. Jika melihat bahwa hikayat merupakan cerita berasal dari masa lampau, kemungkinan besar mengenai kerajaan yang ada di Indonesia. Jadi ceritanya begini tentang hikayat nih. Sebenarnya dia memang mengenai kerajaan.
Karena dia ceritanya tuh istana sentris, dia pasti tidak akan keluar dari cerita itu mengenai kerajaan, tapi diselingi sesuatu hal atau kemampuan yang tidak masuk akal. Sebenarnya cerita Indra Bangsawan tuh kalau tak salah saya, dia lahirnya tuh kembar dua, satu megang pedang begitu lahir, satu membawa busur panah. Bisa manusia lahir begitu dikeluarkan dari rahim ibunya bawa pedang? Tidak, Pak. Nah, itu makanya dia tidak masuk akal. Setelah itu, ceritanya tuh banyak dilebih-lebihkan tentang kesaktian. Bisa memindahkan gunung misalnya. Bisa mengeluarkan api dari tangan. Kenapa dilakukan seperti itu? Zaman dulu cerita-cerita seperti itu untuk perang psikologi dengan kerajaan yang lain. Jadi kerajaan yang lain begitu mendengar, oh raja dari kerajaan A itu mampu mengangkat gunung, mampu begini. Jadi kan mereka agak takut atau agak segan nih apabila ingin menginvasi atau menyerang kerajaan lain. Maka dibuatlah cerita tadi dilebih-lebihkan. Tapi di situ pula seninya. Paham? Yang dimaksud dengan hikayat ini? Iya, Pak. Ya, sekali lagi saya terangkan hikayat itu cerita masa lampau yang bersifat istana sentris atau istana sentris itu artinya menceritakan tentang kerajaan yang diselingi dengan kekuatan-kekuatan yang luar biasa namun tidak masuk akal. Paham ya? Iya, Pak. Oke. Jadi sebenarnya terdapat kata sastra lama dan cerita sejarah untuk menjelaskan mengenai hikayat. Hal yang perlu digarisbawahi selanjutnya adalah kata Melayu. Karena apa, Pak? Di tanah Melayu cerita hikayat ini populer. Selanjutnya hikayat berfungsinya sebagai penghibur. Pelipur lara ini penghilang sedih, hikayat hang tuah. Setelah itu dia ini bisa cerita yang dibuat-buat sesuai dengan pesanan raja untuk membuat para musuh takut karena seolah-olah kerajaannya adalah yang paling perkasa. Jadi intinya tuh perang psikologi terhadap musuh lah. Oke, Pak, ada nggak pertanyaan tentang hikayat ini? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi karakteristik dari hikayat kita lihat. Yang pertama itu kemustahilan dalam teks, baik dari segi bahasa maupun dari segi cerita. Kemustahilan berarti hal yang tidak logis atau tidak bisa diterima nalar. Ini dia salah satu contohnya, bayi lahir disertai pedang dan panah. Dan satu lagi kalau cerita tadi, putri keluar dari gendang. Masuk akal nggak? Tidak, Pak. Tidak. Rasa saya kalau manusia dikurung di dalam gendang yang ditutup seperti itu tanpa oksigen, Mati, Pak. mati karena tidak bisa bernapas. Tapi ini bisa keluar dari gendang. Contohnya satu lagi, ini kita di luar konteks kepercayaan, nak ya. Di luar konteks dari kepercayaan. Ini kita konteks logika. Seperti cerita tentang Raja Batak yang dia tidak lahir, dia lahirnya kalau tak salah saya dari bulu bambu. Kira-kira dapat dicerna logika tidak? Tidak. Tidak kan, karena manusia itu lahir pasti ada ayah dan ibunya. Hanya ada dua orang yang lahir yang tanpa ayah, yang satu tanpa ayah tanpa ibu, satu tanpa ayah. Yang tanpa ayah tanpa ibu Nabi Adam, yang tanpa ayah Nabi Isa. Nah, hanya itu. Oke, anonim. Anonim berarti tidak diketahui secara jelas nama pencerita. Kan kamu sering lihat tuh kayak di lagu-lagu daerah ataupun cerita-cerita daerah NN. Penciptanya NN dibuatnya. Maksudnya tuh no name, tidak diketahui atau anonim, tidak diketahui siapa penciptanya. Namun cerita itu sudah populer dan turun-temurun di masyarakat. Oke, kita cerita selanjutnya karakteristiknya menceritakan tentang kesaktian. Contoh Sahperi mengalahkan Garuda yang mampu merusak sebuah kerajaan. Kamu tahu Garuda ini? Lambang negara kita? Iya, Pak. Kurang lebih Garuda ini kan terinspirasi dari elang Jawa. Tapi kan digambarkan dalam mitologi-mitologi Hindu. Garuda ini kan besar, kendaraannya para dewa, besar. Tapi Sahperi ini bisa dia mengalahkan Garuda. Nah, jadi di sini diceritakan itu ya kesaktian. Nah, selanjutnya dia istana sentris, yaitu
Dia akan bercerita mengenai berlatar kerajaan. Pasti itu. Arkais. Arkais ini bahasa yang digunakan ini sudah lampau. Dan banyak tak digunakan lagi. Hatta. Ada jumpa dari kata-kata seperti itu? Ada, Pak. Ah, itu kata itu, hatta itu maksudnya selanjutnya artinya. Paham? Selanjutnya. Ya, Pak. Itah. Atau hatta ini artinya maka, bisa juga. Titah. Titah ini kan udah jarang lagi kita didengar oleh masyarakat, itu masih digunakan. Setelah itu upeti. Kalau sekarang udah diganti dengan iuran. Bejana, kan udah jarang digunakan. Dan banyak bahasa-bahasa itu. Bahasa ini, nak, asal Anda tahu, bahasa itu bisa sakit dan bisa mati bahasa itu. Ayo, ada yang bisa jelaskan? Maksud bahasa sakit dan bahasa itu bisa mati. Bahasanya udah jarang digunakan. Ah, itu dia. Benar. Siapa tadi jawab tadi itu? Saya Pak Rivaldi Datanji. Rivaldi. Jadi, nak, apabila bahasa itu sakit, yang dimaksud dengan bahasa sakit, itu penggunanya itu sudah sedikit. Sudah sedikit pengguna bahasa itu. Berapa banyak bahasa-bahasa di daerah kita, itu yang mati. Mati itu maksudnya dia punah. Tak ada lagi pengguna bahasa itu. Sehingga bahasa itu sudah tak diwariskan lagi. Sehingga dia punah. Itulah yang disebut bahasa itu mati. Jadi jangan pernah malu dengan adat istiadat kamu sendiri. Dengan bahasa daerahmu sendiri. Terserah orang mau ngomong apa. Gunakan saja bahasa daerahmu. Kalau misalnya, tapi jangan bicara sama saya juga. Kamu pakai bahasa daerah kamu. Nggak ngerti saya. Rata-rata kalian, Anda semua kan dari daerah Tapanuli ya. Kebanyakan kan. Saya nggak paham bahasa kalian. Jadi pakai bahasa Indonesia. Dan saya pun kan memang guru bahasa Indonesia. Jadi intinya, nak, tanda kita mencintai budaya dan nenek moyang kita tuh, kita melestarikan adat istiadat dan bahasanya. Tapi ingat, adat istiadatnya harus sesuai dengan apa? Agama, ajaran agama. Tapi kalau dalam adat istiadat kita disuruh ngasih sajen sama pohon, nyembah-nyembah pohon, nah itu tidak boleh juga ya. Intinya kalau adat istiadat kita tidak bertentangan dengan agama, tak masalah, lakukan saja. Apalagi nih bahasa nih paling banyak di daerah apa sana, daerah Tapanuli sana itu ada dalam satu kampung, saya lupa namanya. Bahasa mereka itu bahkan hampir punah karena penggunanya tuh tinggal orang kakek-kakek saja, udah tua-tua. Meninggal mereka habislah bahasa itu. Tak ada digunakan lagi. Alasannya banyak. Karena apa? Anak muda malu menggunakannya. Dianggap kampungan, dianggap gini. Padahal ketika kamu melupakan jati diri daerahmu, itu sama saja kamu seperti kacang yang lupa pada Kulitnya. ya udah, kalian harus lestarikan budaya daerah kalian termasuk dengan bahasa-bahasanya. Oke, ada pertanyaan nggak mengenai karakteristik dari hikayat? Setelah tadi saya lihatkan contoh teksnya. Ayo, ada pertanyaan? Paham? Paham, Pak. Nah, jangan angguk-angguk balam ya. Angguk-angguk balam tahu angguk-angguk balam? Iya aja. Padahal Kalian tengok tuh burung balam, kalian bicara di depan burung balam, tuh ngangguk-ngangguk aja dia, tapi dia nggak ngerti kalian ngomong apa gitu. Nah, itu yang maksud dengan angguk-angguk balam. Oke, kita lanjut. Pak, saya mau nanya, Pak. Oke, silakan. Apakah kan ini kan hikayat ini kan dari daerah Melayu gitu kan, Pak? Apakah ada teks lain yang menceritakan dari daerah lain gitu, Pak? Atau Ada, cuma Pak. ini gitu? Ada. Kalau ini apakah kita kan belum tahu sejarah si Pitung, tahu si Pitung? Tahu Pak. Saya pun, tapi si Pitung ini lebih tepatnya Sage. Sage ini kan menceritakan tentang kepahlawanan. Si Pitung itu kan melawan Belanda. Ya kan? Dia pahlawan Betawi yang melawan Belanda gitu. Tapi apakah itu memang termasuk ke dalam Sage ya? Sorry, itu Sage. Kalau kita tengok Medan, ada nggak cerita Medan tentang kerajaan itu? Contoh kalau Sisingamaraja memang ada ya kuburannya ya, ada bukti sejarahnya ya.
Sisingamaraja ya. Medan ini aslinya kota Melayu. Nah. Makanya ada cerita legenda Putri Hijau, tahu kan? Iya tahu Pak. Nah, Tahu, Pak. asli Medan ini Melayu, kotanya orang Melayu. Kenapa saya berani mengatakan kotanya orang Melayu? Karena dibuktikan dengan adanya kerajaan Melayu di sini, namanya Kerajaan Maimun. Ada istananya kan? Maimun. Nah, itu kerajaan Melayu. Hanya berbeda sedikit dengan Melayu di kampung saya. Mungkin ada perbedaan ya bahasa sedikit lah. Tapi kalau pada dasarnya Melayu ini sama. Tapi apakah ada? Saya memang banyak nggak tahu ya kalau di luar dari ceritanya. Legenda apa nih kisahnya? Kalau tahu, Tapak Tuan, tahu Tapak Tuan dari Aceh. Dia perang melawan naga. Ada, coba daerah kamu dulu. Ada nggak cerita tentang itu? Putri Runduk, ini siapa nih Ripaldi? Coba dulu, Putri Runduk itu seperti apa ceritanya, Nak? Ceritanya kalau nggak salah saya sih, Nah, ada sebuah putri di kerajaan. mm-mm. Ini kayak direbutkan oleh pihak Belanda sama ada apanya? Kayak, saya pun lupa nama apa. Pokoknya direbutkan Oke, diperebutkan. orang lain. Terus si putri ini dipaksa pihak Belanda ini untuk menikah sama dia, tapi putrinya tidak mau. Terus ada kesaktian putri itu di sana? Halo, Ripaldi? Oh, mungkin jaringan ya. Kamu ada bagaimana? Coba lanjutannya. Oke, singkat cerita, kamu tahu nggak legendanya apa ceritanya Raja Arthur? Di Raja Inggris. Arthur. Di Inggris. Pernah dengar? Hanya cerita. dia yang mampu mencabut pedang yang tertancap di dalam batu. Oh iya Sir, pernah Sir. Di Inggris. Kalau saya itu lebih menggolongkannya ke dalam hikayat karena itu kan tidak diketahui apakah itu benar atau tidak ceritanya atau hanya sekedar cerita rakyat seperti Indra Bangsawan tadi. Tapi beberapa orang itu mempercayai bahwa cerita itu benar. Dia kebenaran sebuah cerita ini ada bukti sejarahnya. Contoh Rasulullah ada bukti sejarahnya. Tahun berapa Rasulullah lahir? Perang yang telah dilalui Rasulullah kan ada bukti sejarahnya. Oke, kalau di kalau Aceh itu ada legenda Tapak Tuan yang seorang putri diculik oleh naga. Dan datang raja tadi karena tidak memiliki kemampuan untuk menolong putrinya, minta tolonglah kepada seorang petapa yang ada di gunung. Sehingga petapa tadi bisa jadi raksasa. Ada nama daerah itu Tapak Tuan itu ya memang tapak kakinya ada di situ, besar tapak kaki raksasa di tepi pantai. Terus dibilangnya petapa tadi berhasil mengalahkan naga, sehingga ada beberapa bukit di daerah Tapak Tuan itu yang memang warna darah, warna merah gitu, seolah-olah itu dulu percikan darah dari naga tadilah. Masuk akal nggak manusia bisa jadi raksasa gitu? Enggak Pak. Melawan naga gitu. Nah, makanya itu bisa tergolong ke dalam hikayat karena dia istana sentris. Kurang lebih seperti itu kalau daerah lain ya. Aceh yang saya tahu. Daerah Batak saya belum tahu daerah apa ceritanya dan saya tidak berani juga menerka-nerka, nanti salah tafsir jadi masalah kan gitu. Oke, paham? Paham Pak. Oke, kita lihat sebenarnya nenek moyang kita dulu membuat cerita itu tentu ada amanat yang harus kita ambil dari sana. Kan begitu. Yang pertama tuh nilai sosial, yaitu diajarkan untuk berbagi atau untuk bersedekah. Tuh. Jadi dalam hikayatnya ada seperti ini. Nah, ini nilai sosial. Setelah itu nilai budaya. Dalam cerita Indra Peri tadi kan banyak nilai budayanya. Setelah itu nilai edukasi, baru nilai moral. Paham ya cara membedakan nilai-nilai ini? Kalau nilai budaya ini ya berkaitan dengan adat istiadat. Kalau nilai sosial ini saling membantu sesama manusia. Sedangkan nilai edukasi itu ya seperti tadi, dia pintar. Seperti cerita Kancil juga kan. Jadi kamu mendidik jiwa kamu tuh untuk menjadi lebih baik. Baru pesan moral ini, baru akhlak dan perilaku dari si tokoh tadi yang bisa kita contoh.
Ada pertanyaan? Peran buruknya ada, Pak. Ada peran buruknya, contohnya raksasa buraksa tadi. Mau kamu mengambil nilai jadi raksasa buraksa itu, ingin menghancurkan, suka mengancam orang kalau tak diberi, hancurkan rumah orang. Tidak kan? Tidak, Pak. Nah, maka kita ambillah nilai sosial di situ, jangan seperti raksasa buraksa. Buraksa. Nah, ada pertanyaan? Pak, hikayat ini memang berbentuk narasi atau lain? Dia ini hanya dalam bentuk narasi cerita yang saya perlihatkan tadi. Dia tidak seperti, atau dia bisa dirubah seperti teks drama gitu ya, pembagian drama itu tak bisa dia. Tapi kalau kamu mementaskan, baru bisa kamu jadikan dia naskah. Pada awalnya, dia tidak dalam bentuk itu. Dia dalam bentuk teks seperti Arab Melayu yang saya contohkan tadi. Ini dia. Ini teks rekaman awalnya seperti ini. Pertama dia tuh kan dari cerita mulut ke mulut. Terus baru dibuat dalam bentuk seperti ini. Inilah dia dalam bentuk narasi seperti ini. Paham? Paham, Pak. Oke. Baik anak-anak, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, sekian pembelajaran dari saya. Kalau ada pertanyaan misalnya lebih lanjut tentang soal-soal materi hikayat ini nanti di apa aja, WA aja saya. Oke anak-anak, baik sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.